Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Al-Arif di channel Komentar Mang Hamzah. Oke ya, sebelumnya gua mau berterima kasih semuanya yang sudah setia mendukung channel gua ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, yang lagi sakit diangkat penyakitnya dan rezekinya selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa gua bakal mereact video-video yang sedang viral dan juga hot ya. Tentunya tentang perpolitikan Indonesia. Oke, ada berita apa yang gua bakal angkat? Di sini ada berita viral tentang Pak Ahok is back. Waduh, is back lagi ya setelah pemilu sempat hilang, sekarang muncul lagi tapi langsung kontroversial ya. Pak Ahok masih ingat sakit hati lamanya ya tentang Pak Anies Baswedan. Waduh, ada apa lagi nih ya? Nyinggung-nyinggung orang lagi. Kita bahas aja ya. Makanya pantengin sampai akhir ya, biar nggak salah paham. Pantengin sampai akhir biar nggak salah paham. Oke, kita mulai aja video pertamanya tanpa basa-basi yang lama. Kita mulai. Negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik. Iya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagi pun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, semua kan ada catatan digital, barang komentar. Pak Jokowi merestui Anies kok. Karena Pak Jokowi anggap saya kan udah selesai kan, udah nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju. Saya mengerti sekali semua kok. Cuma kan saya selalu percaya tidak boleh terjadi sesuatu sama kita. Makanya bahasa Inggris saya suka ya. History, sejarah itu adalah ceritanya his. Jadi di dunia ini ada yang buat cerita. Itu Tuhan. Lucu sebenarnya kalau misalkan pidato Pak Anies pada Pilkada DKI itu dinarasikan kalau Pak Anies sedang memecah belah bangsa. Padahal nyatanya tidak kan. Pak Anies itu sedang mengenang masa lalu ketika Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Itu pidato dia itu. Inti dari pidato dia itu kan sedang mengenang masa lalu. Tapi kalau narasinya dibawa ke arah bahwa dia sedang memecah belah bangsa, karena ada kata-kata kalau Jakarta sudah kembali ke tangan pribumi, Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi. Pak Anies saja orang keturunan Arab gitu loh. Jadi dari mana pribuminya? Jadi lucu gitu. Kalau misalkan narasi itu dibawa kalau Pak Anies sedang memecah belah bangsa, karena ada kata-kata pribuminya. Lah Pak Anies saja bukan pribumi gitu. Dia keturunan Arab, keturunan pahlawan gitu loh. Tapi ya entah terlanjur personal mungkin Pak Ahok ini dengan Pak Anies. Dia seperti itu gitu, tidak lagi subjektif untuk menilai seseorang gitu loh. Dan juga dalam Kick Andy, nah dalam Kick Andy kan dia sudah mengklarifikasi. Pak Anies sudah mengklarifikasi soal pernyataan itu. Kalau saat itu dia sedang mengenang masa lalu ketika Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Dan dia juga mengatakan boleh loh kalau narasinya dibawa ke arah dia sedang memecah belah bangsa, kalau ada kalaunya itu, kalau
dia tidak menjabat, sedangkan dia kan menjabat 5 tahun itu, dan dia membuktikan kalau dia tidak sedang membawa pesan memecah belah bangsa gitu kan. Dia Buktinya tidak nggak ada, intoleran gitu loh saat dia menjabat selama 5 tahun di Jakarta. Faktanya kan seperti itu. Kalau misalkan kalian punya fakta dan data, kalau misalkan Pak Anies selama menjabat 5 tahun di Jakarta itu adalah orang yang intoleran, berikan datanya di bawah, berikan datanya di komentar. Betul, Kalau misalkan benar, faktanya memang berikan, benar ya, faktanya Pak Anies itu berikan. orang yang intoleran. Tapi kan nyatanya yang saya tahu, Pak Anies bukanlah orang intoleran. Di timnas saja ada orang non muslim di dalamnya gitu loh. Jadi entah dari mana pemikiran kalau Pak Anies itu adalah orang intoleran, kalau dia itu merangkul semua agama. Di timnas dia ada Tom Lembong, di timnas dia ada orang-orang non muslim gitu loh. Jadi lucu sih gitu kalau misalkan Pak Anies itu distigmakan adalah orang yang Betul ya. Jadi gua sampai sekarang juga mikir ya, kenapa stigma itu ada ya? Padahal zamannya Pak Anies izin gereja aja yang udah sekian puluh tahun ya nggak dapat izin-izin, di zaman Pak Anies diberikan izin dengan mudah. Intolerannya di mana ya? Apakah Pak Anies gak boleh keliling takbiran ya? Takbiran keliling apakah begitu? Enggak ya. Malah memperbolehkan. Nah, itu intoleran yang kayak gitu ya. Faktanya ada ya. Kalau iya Pak Anies intoleran, langsung aja komentar di bawah. Gua juga pengen tahu di sebelah mana ya Pak Anies seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Menurut gue Anies ini adalah orang brengsek. Lagi rame nih program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dicabut secara sepihak sama Iya. Pemprov DKI Jakarta. Buat lo yang nggak tahu, KJMU ini program yang dibuat sama Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Singkatnya, program ini tuh ngasih tunjangan ke mahasiswa yang kurang mampu dengan besaran biaya sekitar 9 juta per semester, Wow. yang sepenuhnya dibiayai sama APBD Jakarta. Ditambah tunjangan gratis naik transportasi umum di Jakarta selama mahasiswa itu terafiliasi sama program ini. Jujur gue nggak tahu kalau ada program Pak Anies yang sekeren ini, dan gue yakin mahasiswa yang dapat manfaat dari program ini juga nggak banyak yang tahu kalau ini sebenarnya programnya beliau gitu. Terutama mahasiswa yang buta politik dan buta kebijakan pemimpinnya. Karena emang semasa kampanye, setahu gue beliau nggak bahas program ini. Jujur, gue iri banget sama rakyat Jakarta. Dan kalau ada yang bilang ganti presiden atau pemimpin nggak ngaruh ke kehidupan kita, itu menurut gue salah besar sih. Lu nggak ngerasain itu karena selama ini kita nggak pernah punya pemimpin yang ideal gitu. Dalam artian bener gitu loh. Dan menurut gue Anies ini adalah orang brengsek yang akan selalu berpihak sama rakyat kecil. Orang brengsek. Buknya ngeri Jadi ya. katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, periode second kedua. term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya masih marah, nggak terima saya. Iya. Itu Jadi buat kalian yang kemarin DM Kohbun bilang kecewa sama Kohbun karena pilih nomor 01 dan mempertanyakan 01 kan cuma bisa politik agama, penistaan, and so on gitu. Hari ini terpatahkan sama Pak Ahoknya langsung karena Pak Ahok langsung ngomong yang membuat dia kutip jadi tumbal sampai masuk penjara adalah Pak Jokowi untuk membuat dia secure di second term menjadi presiden. Jadi garis bawah bukan Pak Anies melainkan Pak Jokowi. Oke ya, betul sekali. Dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik. Ini sebentar ya. Ini gua sengaja video ini ditaruh paling belakang ya untuk menjawab soal yang dikeluhkan oleh Pak Ahok ya, dendam lamanya ya soal tadi tidak negarawan ya.
Maksudnya kan waktu itu pidato tentang pribumi. Nah, ini yang dimaksudnya Pak Anies tuh ini ya. Jangan salah paham dulu. Aduh, kalau udah terlanjur sakit hati udah kemana-mana sih emang ya. Kita lanjut lagi aja. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada. Nggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal. Oke ya, jawabannya sudah jelas ya. Yang dimaksud Pak Anies dengan pidato Jakarta udah kembali lagi ke pribumi, yaitu ya tentang lahan ya yang kembali lagi kepada pribumi asli Jakarta. Nah, itu yang dulunya punya Belanda, sekarang BUMN dan diperuntukkan untuk rakyat. Itu yang dimaksud. Makanya jangan terlalu sakit hati. Oke ya, cukup sekian ya. Semoga ini setelah menjawab apa yang menjadi pemberitaan yang viral ya. Sekian ya video dari gua. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini, dan gua bakal memberitakan hal-hal yang penting dan juga viral selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.